kami di sini sebagai aktor dan pembuat alur. Halo semua, aku Salomega Septiani. Aku Aisyah dari Suzan Firasafri. Di sini kita sebagai editor dan aktor. Halo, aku Rita Maulidia Ningrum. Aku Muhammad Mustafa dan kita di sini sebagai kameramen dan aktor. Kamu so pinter banget sih. Kenapa? Nah, teman-teman, dari kejadian tadi kita dapat pelajari itu tuh ada dua jenis bullying, yaitu verbal dan juga fisik. Yang verbal itu adalah mengata-ngatakan seseorang dan juga mencemooh seseorang dengan kata-kata yang kasar ataupun tidak layak didengar. Nah, kalau misalnya fisik itu adalah tindakan kekerasan kepada korban bullying. Contohnya menampar, memukul, dan mencubit seseorang tanpa alasan. Oke, apa saja sih penyebab terjadinya bullying? Yang pertama, melihat orang tua yang sering bertengkar. Yang kedua, pola asuh orang tua yang tidak sehat. 3, pernah menjadi korban tindak kekerasan. 4, memiliki rasa percaya diri yang rendah. 5, sulit dalam bersosialisasi. Apa sih dampak bullying? 1, memicu masalah mental. 2, gangguan tidur. 3, penurunan prestasi. 4, memiliki pikiran untuk balas dendam. 5, memicu masalah kesehatan. Oke, kali ini aku akan jelasin hukum bullying. Pasal 76C Undang-Undang 35 2014 dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Nah, sanksi apa ya yang kita dapatkan kalau kita membuli seseorang? Sanksi yang kita dapatkan adalah penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling besar sebesar 72 juta. Halo, di sini aku mau nanya sama salah satu kakak kelas yang ada di sini. Halo, permisi Kak. Halo, di sini aku mau nanya tentang bullying. Boleh? Apa kakak pernah dibully atau membuli? Kalau dibully pernah pas SD, dan itu udah maaf-maafan lah. Menurut Kakak, bullying itu seperti apa? Bullying itu sikap atau perilaku yang bisa bikin korbannya tuh merasa nggak dihargai, terus sakit hati juga. Oke, makasih ya Kak. Ya. Sama guru BK nih. Sebelumnya nama ibu siapa ya, Bu? Hana. Kita bakal tanya-tanya tentang topik bullying yang kita bahas di sini. Sebelumnya, Bu, ada nggak sih bullying di SMP 5 ini? Kasus bullying di SMP 5 ada. Jenisnya itu juga beragam. Ada yang paling sering itu bullying verbal. Boleh ceritain nggak, Bu? Nah, kasus bullying verbal ini kadang anak-anak itu suka nggak nyadar kalau terjadi, misalnya sering ngejek sama temennya gitu, jadi kan menyakiti hati teman. Terus juga kadang suka ada yang manggil temennya sama nama panggilan yang bukan nama aslinya, misalnya manggil pakai nama orang tuanya gitu ya. Itu juga salah satu jenis bullying verbal di mana korbannya itu akan merasa tersakiti hatinya, seperti itu. Banyak ya, Bu, di sini? Iya, banyak. Kadang ibu diem di ruang BK aja nih suka kedengaran. Kadang-kadang sebelah kiri kanan gitu ya. Mungkin manggil temennya bukannya pakai nama, malah pakai nama yang lain. Atau mungkin pakai nama hewan tuh kadang suka kesebut manggil nama teman gitu. Di sini ada nggak sih bentuk bullying fisik? Kalau bentuk bullying fisik itu ada juga, tapi biasanya sih bukan biasanya ya, maksudnya yang sudah pernah terjadi itu alhamdulillahnya tidak sampai yang parah banget gitu ya, apalagi misalnya harus dilarikan ke rumah sakit, tidak gitu. Tapi mungkin misalnya bullying fisiknya itu sebatas mendorong seperti itu ketika tersulut emosi gitu ya. Sebetulnya kan dengan menyentuh fisik seseorang seperti itu juga sudah termasuk ya gitu. Jadi itu tadi mungkin tersulut emosi nggak sadar gitu ya, kalau dengan dia mendorong sekalipun itu juga sudah termasuk gitu. Nah, gitu teman-teman. Jadi di SMP 5 masih banyak ya bullying maupun fisik atau verbal. Makasih ya, Bu. Oke, sekian dari kami. Sampai jumpa lagi. Dadah. Dari video yang kita buat tadi, kita harus stop bullying.